dataran Jampang di balik kabut dan hawa dinginnya tersimpan sejarah yang mengundang decak kagum beberapa pecinta babad atau tutur, karena Jampang itu menyimpan sejarah yang layaknya negeri para raja, seperti yang akan kita kunjungi sekarang ini. Baiklah teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya ini di Gunung Sunda, Mataram, Sukabumi. Mari kita ke sana. Perjalanan kita ini diawali dengan pertama kita berziarah ya, mengunjungi ke salah satu makam yang dikeramatkan dan diduga ini adalah pendiri salah seorang pendiri di Tatar Jampang, yaitu tempatnya di Tanjung. Nah, ini makam yang Tanjung disebutnya oleh para warga masyarakat atau dengan sebutan Eyang Nur Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini saya berada di salah satu wewengkon yang memiliki sejarah di Pajampangan. Ini di area atau wewengkon yang disebut dengan Gunung Lingkung. Nah, insya Allah ini memang bagi para generasi pemuda masyarakat, sejarawan, budayawan yang concern terhadap personal sejarah, ini recommended untuk diteliti, dilihat babadnya, tutur tinular, tutur babad tentang Gunung Lingkung ini. Ini ada apa ini orang Jampang sih menyebutnya ini Pasarean, yaitu salah satu pendiri atau kalau dalam bahasa Sunda itu bubuka di Gunung Lingkung, tepatnya di Tanjung. Nah, ini yaitu Abah Eyang Tanjung. Nah, saya sendiri ini suka sejarah Jampang, jadi saya bermaksud ini juga ingin melihat-lihat daerah sini. Terima kasih. Nanti kita lanjut di berikutnya. Tapi motornya sendiri. Gunung Lingkung Andisbat Masjid Sadia, Andisbat Masjid Sadia, susunan permana sakti permana tinggal kuncen pusat, kuncen pusat anu buka keseluruhan penjarahan anu di lebet Gunung Lingkung. Nah itu tanah tempatnya nyata Andisbat ini Masjid Sadia, susunan permana sakti permana tinggal. Dan upami emang aku sabab anu megang kunci pembukaan awalnya itu Mas Sepuh. Ini secara wabi di watosan ini kareng-rengan secara tata tertib jaroh kapal dia. Nah, terutama nya kesepuhan di dia pokoknya ini kajian ka mama, ini wawatos ka mama. Terus wawatos di kaditu nyuhunkeun dibuka kunci. Nah coba ini pengkunci itu mah anu nerangkeun sadayana oge anya kapungkur tujuna di dieu lami sok janten ngajejeukeun cenah dan teterangan silsilahnya, teterang asal usul kumaha adi abdi mah alhamdulillah
di pasian terang tah kieu lebat. Oh, ini tata cara deh kudu kayaknya mama dulu tabu sore deh. Kalau jenam ku pamukmin lah buka nanam saja hadiah bilik gitu. Ande cenah di ditu. Badi di itu bae. Abdi teh periogi teh kumaha tiasa teu muka eta bade moto di lebet. Wayahna teh kenging Ari disebat batu tulis ya geuningan di mana? is anu disebat ieu mah di Anu ku abdi tinggalkeun kana kasih bapata anu aya batu anu di tulisan. kabuyutan anu aya tulisan Ya tadi luhur itu. Gitu. tapi deui di Jatra mungkin biasa jalan ieu Oh, tak kitu nya. Tak abdi teh periogi eta abdi Masuk teh. tanah modelingnya. tenang gitu Besok aya mah eta heula mun ieu heula nya. Atau Masuk di bade di itu teh mun nya. ini urang eta mah di tol Buka nanam. Ya mah yang paneresan penting nama. paneresan itu tuh Nyungkeun widi heula mas sepuh. ya anu itu tuh itu nu panglebak Oh, nu dilebak. sama Hari itu sanes eta mah usanes deui nya. Untuk kedua kalinya ketemu lagi dengan saya di channel Hendra Pribadi. Saya dan kawan-kawan ini sedang menuju sebuah lokasi yang punya cerita tentang Jampang. Ini Gunung Sunda. Ini di posisi Gunung Sunda, dan coba lihat ke sana. Itu lokasi masih berada di kisaran Gunung Lingkung. Nah, ini kita ada di Gunung Sunda. Nanti bagi masyarakat Jampang pasti akan tahu lah, orang-orang tua dulu ini ada cerita-cerita yang panjang di sini. Yuk, siap kita ambil jalan. Siap. halo ayo Yang baru orangna gitu pagi. Penting ya sama aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, sadayana warga Jampang. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di Gunung Sunda ya, Bah. Gunung Sunda. Nah, ini saya bersama Abah kesepuhan di Jampang, di Gunung Lingkung. Ini Gunung Lingkung, gunung yang ngalingkung ke seluruh gunung-gunungnya di sini. Kita sekarang berada di lokasi Gunung Sunda. Nah, Abah bisa cerita sedikit, Bah? Tadi eta teh disebut yang gentar bumi oh, upami di Palabuhan Ratu anu disebut Pangwiangan oh, yang gentar bumi jadi itu disebutnya Syekh Haji Wali Sakti Kudrapuro strip miring yang gentar bumi jamina ieu teh sami tama tak disebut Gunung Lingkung teh sadayana kesepuhan ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan teh mata disebut Gunung Lingkung teh ngalingkung itu aya di Gunung Lingkung jantan sadayana kasepuhan menurut carios para sepuh teh aya tetos araruwih ka Gunung Lingkung gitu kata disebut Gunung Lingkung teh sadayana kasepuhan teh eta ngumpul ti opan madhab teh anu ti Mekah ngalingkung di dia mungkin lah etana urang buka urang pedar di bumi ya di warung Mbah Isam bagi ayah buku siap silsilah siap, Bah. urang buka Siap. urang terangkeun hiji jami teh jadi sabaraha puluh jenengan jami eta teh keneh mungkin aya di ditu Alias. urang Siap. buka Siap, Bah. Berarti orang ayeuna orang teras, Kak. urang ka Luhur. luhur ka ya Oh, siap. Kenuan itu orang lajeng nya banyak. Siap. apa Ya. tuyun Kita
Enggak bah paginya lah. Orang foto. Alhamdulillah, saya sudah berada di puncak Gunung Sunda. Ini Gunung Sunda yang dilingkung oleh Gunung Lingkung. Dan kita terdengar di sini ada suara binatang, oa ya. Ada oa banyak, di sini masih banyak. Nah itu suara-suaranya banyak. Dan kebetulan ini saya sangat di luar dugaan. Ini ada yang mengawal. Ini pas kita nyimpan motor lebih kurang 2 km ya di sana. Ini ikut, padahal kita nggak tahu sebelumnya. Ini alhamdulillah jadi ada petunjuk jalan ke hutan, ke atas. Nah, ini kita sekarang sudah berada di area Gunung Sunda ini. Nanti kita ikuti lanjutan perjalanannya ya. Ya. Langsung. Kita dicai disebut Ibu Ratu Laut kasih batu ke batu begeningan. Dia kene ibu yang disebat Ibu Ratu Laut eta ibu urang sararea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1,5 jam, Iya. kita ini sekarang berada di puncak Gunung Gunung Sunda. Sunda. Ini sekelilingnya terlihat gunung. Terus pernah ada cerita dulu bah kalimatnya teh kira-kira kia dina tuturna teh nurugtuk bedung di Gunung Lingkung. Naon abrulan menaknya lamun pektos daratan ke Gunung Lingkung abrulan ti tegal si awat-awat tapi tak can terang seleres nama tegal si awat-awat di mana Gunung Lingkung ge neme ka dieu. Nah ini Gunung Sunda teh berarti di buder ku Gunung Lingkung. Gunung Lingkung teh gunung ngalingkung gitu nya Pak. Batasnya Gunung Lingkung teh Pelabuhan Ratu. Ya, oh Pelabuhan Ratu. Ujung genteng. Ya. Rata juga ke Sikuru, keluar ti Kaso. Kita kalebet Gunung Lingkung kene. Kada bae kawetanna ka ditu. Gunung Patat itu. Gunung Patat kali bener. Benar. Rek ka beli dituna Pasir Awi itu. oh, pasti Gunung gunung. Beng-Beng ka dieu kacana tuh Gunung Gunung Beng-Beng ka dieu. Gunung Beng-Breng. Lebih ka kalerna Gunung Bentang. Gunung Bentang. Oh nya berarti itu Gunung Lingkung teh dilingkung ku gunung-gunung di antawisna. Saya upami ningali kana struktur batuan ieu batu megalit ya teh. Upami ningali sepindas mah nya. Megalitikum. Katingalina batu-batu nu di Gunung Padang ge kieu. Itu katingalina. Seperti itu. Nah, kita sudah ada di sini dan kita akan lanjutan perjalanan. Bah, ayeuna orang ngalajeng ka Jantra Ke Kabuyutan. ke Kabuyutan. Siap. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu tuh berdinding itu nak Dindingna. juga anu terus memahami Benar. tutup orat ya. Masya Allah Rabbi. Foto ah. Assalamualaikum, selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan ini menjelang duhur, saya beserta kawan-kawan ini sudah berada di tempat ketiga. Ini yang diduga ini makam keramat Eyang Boros Ngora atau Eyang Boros Kaso. Nah ini tertulis di nisan tahun 1503 lahirnya. Nah ini cikal bakal beliau ini karun-karun orang-orang Jampang. Nah di sini menurut Abah Yahya ini pohon raksamala. Jadi saat ini pohon ini hanya tinggal di sini, kemudian tinggal di Cibitung. Nah ini pohon yang sudah sangat tinggi, entah berapa ratus tahun. Ini pohon kelas 1 ini, kayunya kelas 1. Nah ini kita nampak kilas ke sini. Ini ada tulisan
tertulis tahun 1503. Nah, entah seperti apa, bagaimana keadaannya, kok bisa di sini, ini di daerah yang disebut dengan Kabuyutan. Nah, ini disilahkan nanti para babad, para ahli budaya, ahli sejarah di Pajampangan untuk menggali ini. Saya hanya mengikuti jejak-jejaknya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagah. Coba apa? Tali. Tali ya. Masya Allah. Indahnya Pak. Indah. Ya, fotoan tadi. Aduh. Oke, tali pojok gitu. Hah? Tali pojok. Sok tali pojok. Araruut cenah. Tempat keempat, ini ada Cikabuyutan, Cikahuripan. Ini ada air yang secara alamiah. Ini dari pegunungan. Kalau dari menurut bahasa kita ini air nyusuk. Nyusuk. Disebat sirah cai wah ngan Cikaso teh ieu. Ini hulu sungai Cikaso. Di sini hulu sungai Cikaso yang itu. Ini namanya Cikahuripan. Nah, Cikabuyutan ini airnya sangat dingin, sangat menyejukkan, enak pakai wudhu dan seterusnya. Dan ini airnya kalau di musim-musim tertentu juga tidak setiap orang bisa ada cairnya ya airnya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, Jampang tidak saja menyuguhkan pemandangan yang memukau, tetapi juga menjadi bagian sejarah yang kerap menjadi buruan para pecinta. Yang selanjutnya juga wilayah Jampang ini saat ini merupakan jantung wisata di Sukabumi. Untuk itu yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga dengan sebaik-baiknya agar keluhuran budaya ini bisa terus disaksikan dan digenerasikan kepada anak cucu kita serta mengalirkan berkah bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Saya ingin menyampaikan sedikit sekali lagi bahwa sebuah budaya, sebuah tempat tidak serta-merta ada penamaan, kecuali di dalamnya ada kehidupan, ada manusia yang hidup di sana, ada waktu yang terus berjalan, kemudian ada hasil-hasil ekspresi dari budaya. Nah, kita sering melihat ada nama-nama wilayah, tentu saja nama itu juga pasti membutuhkan penamaan dari seseorang, kemudian disebarkan penamaan itu, kemudian disepakatilah, jadi adalah nama-nama seperti yang ada di daerah kita ini. Nah, selanjutnya nanti insya Allah di berikutnya kita akan lihat perjalanan masih di seputar daerah Jampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.